karena saya merasa bangsa saya tertindas, rakyat saya dihina, rakyat saya dianggap lebih rendah dari anjing. Saya tidak rela, saya ingin bangsa ini terhormat. Biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, sampai dianjing-anjingkan. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya, saya komunikasi sama Habib Rizik. Bib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat komunikasi. Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh. Habib Rizik. Pertama yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril. Dengan demikian maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, jebloskan ke penjara siapapun dia, walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Nah, sekarang kita lihat lagi sudah, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung dan kita bersatu dan Indonesia tenang dan Indonesia kuat dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya kawan. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga membantah hubungannya dengan Presiden Jokowi mengalami keretakan seperti yang beredar di publik belakangan ini. Ia menegaskan kabar tersebut sebagai upaya mengadu domba dirinya dengan Presiden Jokowi. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Prabowo begitu dilantik, kalau mau didukung oleh rakyat, didukung habaib, didukung ulama, dan agar Anda tidak banyak beban untuk mengatur pembangunan negara Indonesia ke depan, saya sarankan langkah pertamanya audit semua utang pemerintah maupun swasta, ya kawan. Semua diaudit. Nah, tolong dipilah mana utang yang legal, resmi, dan mana utang yang ilegal, tidak resmi. Waktu itu saya masuk kolam renang, saya lihat ada dinding yang tertutup lumut. Saya bersihkan lumut itu, saya kaget ada prasasti. Prasastinya berbunyi dalam bahasa Belanda, Honden and Inlander verboden. Verboden
for Honden and Inlander Invariat. Dulu di seluruh Nusantara banyak papan seperti ini, banyak prasasti seperti ini. Pribumi dan dilarang masuk. Tetapi dalam bahasa Belanda mereka taruh Honden sebelum Inlander. Inlander artinya pribumi. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bayangkan kita, ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin ya. Kalian bikin saya susah. Kalian bikin saya marah. Aku ya surga kalian gitu anjing. Rumah padahal itu sahabat Nabi. Ente binatang anjing. Laknat kalimat maju orang tua kamu oleh beratur. Bapak ibu kalian anjing. Kalian ustaz anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang-binatang ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Ya, kok ada pimpinan pondok pesantren seperti itu? Marah nggak kekontrol, ya, ucapannya nggak kekontrol. Ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Biadab, kurang ajar. Sampai dianjing-anjingkan. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Saya cerita ini bukan untuk saudara benci sama orang Belanda. Tidak. Saya tidak pernah mengajak membenci siapapun. Saya hanya mau cerita perjuangan untuk kita merdeka, perjuangan untuk kalian-kalian ini hidup terhormat, bukan perjuangan yang ringan, perjuangan ratusan tahun, perjuangan yang meminta pengorbanan ratusan ribu rakyat kita. Insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Atau Habib Salim. Tapi setelah itu ya saya komunikasi sama Habib Rizik. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat komunikasi. Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh. Habib Rizik. Turuan berawal dari pernyataan belak-belakan Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra di salah satu media terkait Ijtima Ulama pertama akhir Juli 2018 lalu. Yusril menyebutkan acara yang ia hadiri bersama sejumlah tokoh nasional dan Rizik Syihab ini merekomendasikan bakal Capres Prabowo Subianto harus mendampingi seorang ulama. Rekomendasi ulama sebagai pendamping Prabowo ini muncul lantaran Rizik menilai latar belakang keislaman Prabowo tidak jelas. Yusril memperkuat pernyataannya ini dengan bukti salinan chat antara dirinya dengan Rizik Syihab di aplikasi WhatsApp. Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu ya saya komunikasi sama Habib Rizik. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat komunikasi. Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh. Habib Rizik. Rizik langsung membalas pernyataan Yusril melalui Front TV di media sosial. Rizik menuduh Yusril telah melakukan kebohongan atas pernyataannya itu. Justru saat ini saya jadi bertanya-tanya, ini sebetulnya yang lebih Islami Yusril atau Prabowo? Nah, pertama yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya. Nah, tadi sudah kita sampaikan dengan panjang lebar bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada. Itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Partai Bulan Bintang terusik dengan tudingan bahwa ketua umumnya telah berbohong soal pernyataan Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Elit Partai Bulan Bintang pun menunjukkan print out bukti percakapan via aplikasi WhatsApp.
Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menegaskan Yusril tidak berbohong terkait pengakuannya mengenai Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Justru menurut Sukmo yang menuduh Yusril berbohonglah pihak yang sebenarnya menyebarkan kebohongan. Sukmo justru mempertanyakan alasan Rizik yang baru menyampaikan bantahan atas pengakuan Yusril akhir-akhir ini. Padahal menurut Sukmo pernyataan Yusril mengenai Rizik yang meragukan keislaman Prabowo itu disampaikan pada akhir tahun 2018 lalu. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof. Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Panggil yang pelakunya saudara, periksa di KPK, seret ke pengadilan, miskinkan dia, sita semua asetnya, jebloskan ke penjara, siapapun dia. Walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menegaskan masyarakat ingin para pemimpinnya rukun. Begitu pula hubungan dengan Presiden Jokowi harus rukun. Hal ini disebut Prabowo saat menyinggung soal orang pintar yang kerap bicara di podcast. Maaf, para profesor, orang-orang pintar di mana-mana, ya kan? Yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pintar. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu aja. Jadi ada pertanyaan apa hukum demo? Boleh, asal jangan langgar syariat. Kalau mukul aparat bagaimana Habib? Nggak boleh kalau dia nggak mukul. Tapi kalau aparatnya mukulin kita, nembakin kita, jawabnya lawan. Jangan diam, dipukul, pukul lagi, ditimpuk, timpuk lagi. Sudah, berani gak lu? Ya kalau nggak berani tidur dah. Nah kalau mereka bilang enggak, tapi pendemonya nih nimpuk duluan. Yang saya lihat rekaman provokator yang nimpuk. Ujung-ujungnya provokator dari sono juga. Iya. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Allah dari sono batu twing. Kena laskar marah, laskar timpuk lagi, ada provokator. Kita ini tidak boleh masuk kolam renang kalau zaman Belanda. Karena kita lebih rendah dari anjing. Honden and inlander. Bukan inlander and Honden. Honden dulu, baru inlander. Saudara-saudara, saya saksi, saya lihat kok bangsa saya dianggap lebih rendah dari anjing. Heboh, jemaah cium kaki Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith kembali menuai sorotan publik. Dalam video singkat itu memperlihatkan sosok Habib Bahar bin Smith tengah duduk di atas sofa. Lalu jemaah atau santri laki-laki sedang mengantri untuk bergantian menyalami Habib Bahar. Para jemaah atau santri laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih itu nampak berjalan berjongkok. Setelah di depan Habib Bahar, mereka pun menyalami tangan ulama berusia 36 tahun tersebut. Namun jemaah santri laki-laki itu ternyata tidak hanya menyalami maupun mencium tangan saja. Terdapat beberapa dari mereka yang kedapatan mencium kaki Habib Bahar. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang tadi hati kita ramah, ajaran orang tua kita baik, ajaran kiai-kiai kita baik, ajaran semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan. Jangan benci, jangan dendam. Walaupun kita dihina seperti itu, saya tidak mengajak kita untuk kembali membenci mereka, tidak. Alhamdulillah sekarang pemimpin-pemimpin Belanda sadar apa yang mereka lakukan terhadap bangsa kita. Rajanya sudah minta maaf. Lumayan minta maaf, ya.
Kekayaan udah diambil, dia minta maaf, ya oke. Ya lumayan, minimal minta maaf. Dan mereka 2 hari yang lalu saya lihat di televisi, mereka mau kembalikan harta-harta, artifak-artifak yang bernilai sangat tinggi yang dirampas, dirampok dari istana-istana raja-raja kita, sekarang mau dikembalikan. Ada banyak artifak, kalau nggak salah 114 artifak mau dikembalikan. Ada yang ke Lombok dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tidak hanya 114, tapi semua artifak yang mereka rampok dari kita mudah-mudahan dikembalikan. Tapi saya ingin ceritakan, demikian itu saya lihat dengan mata saya sendiri. Honden and Inlander verboden. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Prabowo begitu bertekad, begitu berhasrat, begitu keras kemauan dan kehendak untuk ikut membangun bangsa dan rakyatnya. Itu sebabnya, karena saya merasa bangsa saya tertindas, rakyat saya dihina, rakyat saya dianggap lebih rendah dari anjing. Saya tidak rela. Saya ingin bangsa ini terhormat, saya ingin bangsa ini